Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Manajemen Kas pada PT Jasa Kawan Indonesia. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia usaha atau kerja. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Praktikan memilih PT Jasa Kawan Indonesia sebagai tempat kerja praktik. PT Jasa Kawan Indonesia merupakan holding company yang bergerak pada sektor jasa seperti properti, distribusi, dan transportasi. Kerja praktik dilakukan di kantor PT Jasa Kawan Indonesia yang berlokasi di Arcadia Galuh Mas, Karawang. Waktu untuk kegiatan kerja praktik 3 bulan yang dimulai dari tanggal 3 Februari sampai 30 April 2021. Penulis memilih judul untuk laporannya adalah Manajemen Kas pada PT Jasa Kawan Indonesia karena ditempatkan pada divisi aset dan mempelajari mengenai manajemen kas perusahaan. Dengan adanya kerja praktik ini diharapkan bagi penulis mendapatkan wawasan mengenai dunia kerja. Maka, untuk dijadikan laporan kerja praktik, penulis meneliti mengenai bagaimana proses manajemen kas pada perusahaan dan pengelolaannya. Sejarah singkat PT Jasa Kawan Indonesia. PT Jasa Kawan Indonesia memulai beroperasional secara mandiri sejak tahun 2014 dengan bisnis utamanya yaitu ekspedisi angkutan darat atau trucking. PT Jasa Kawan Indonesia merupakan perusahaan yang independen. Seiring berjalannya waktu, PT Jasa Kawan Indonesia memulai untuk bergerak pada sektor properti dan memiliki beberapa anak perusahaan. Saat ini, PT Jasa Kawan Indonesia adalah sebuah holding company yang bergerak di sektor jasa, properti, transportasi, dan distribusi. PT Jasa Kawan Indonesia mempekerjakan para ahli di berbagai bidang dalam menangani proyek-proyek di lingkungan pemerintah maupun swasta dengan orientasi kepuasan customer. PT Jasa Kawan Indonesia memiliki anak perusahaan. Salah satunya adalah RBT atau Rezeki Bersama Teman yang bergerak pada bidang properti. Dan ada Abimanyu Bumi Anugrah yang merupakan salah satu dari anak perusahaan PT Jasa Kawan Indonesia yang bergerak pada bidang properti. Dan ada Tara Lama yang bergerak pada distribusi. Serta ada bidang entertainment yaitu Eric Kings. Salah satu klien PT Jasa Kawan Indonesia adalah PT Wika yang bekerja sama dalam pembebasan lahan untuk dijadikan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Jasa Kawan Indonesia. Tahun berdiri 2014. Alamat di Ruko Arcadia 12A nomor E30 Jalan Galuh Mas Raya, Sukaluyu, Kecamatan Logjame Timur, Kabupaten Karawang. Jumlah pegawai kurang lebih 100 orang. Produk PT Jasa Kawan Indonesia adalah jasa, transportasi, properti, dan distribusi. Email perusahaan yaitu jkwindonesia@gmail.com. PT Jasa Kawan Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi: dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis pada dekade terakhir ini, sejalan dengan globalisasi ini, maka PT Jasa Kawan Indonesia menetapkan arah dan sasaran pengelolaan perusahaan yang
dituangkan dalam pertama, menjadi perusahaan pengembang properti, konstruksi, pengadaan jasa, supplier, dan general trading terpercaya yang bisa membantu kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan kualitas. Yang kedua, menjadi perusahaan pengembang transportasi dan menjadi perusahaan berskala nasional yang berkualitas, memiliki hati melayani sehingga dapat diandalkan dalam perusahaan. Misi PT Jasa Keuangan Indonesia yaitu yang pertama, Misi PT Jasa Keuangan Indonesia memiliki misi untuk kemajuan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengedepankan keutamaan kualitas pelayanan agar senantiasa sesuai dengan kontrak. Yang kedua, menjunjung tinggi komitmen dan kejujuran dalam bisnis dan pelayanan. Yang ketiga, terdepan dalam perkembangan dan penerapan informasi dan teknologi secara inovatif. Tinjauan pustaka, pengertian manajemen. Manajemen yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan tahun 2012 halaman 1 menyatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian manajemen keuangan. Menurut Mustafa tahun 2017 halaman 3, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan di dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian efisiensi keputusan keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada keputusan investasi. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Kedua ada keputusan pendanaan atau pembelanjaan. Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal, di mana manajer untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana ekonomis bagi perusahaan. Yang ketiga ada keputusan dividen. Dividen merupakan keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Kemudian ada pengertian manajemen kas. Menurut Martini tahun 2012 halaman 180, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan entitas atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Kas merupakan suatu unsur paling penting yang harus ada pada setiap perusahaan karena kas tersebut merupakan unsur modal kerja yang paling besar, tingkat likuiditasnya. Jika jumlah kas tinggi, maka perusahaan akan semakin liquid, dan begitu pula juga sebaliknya. Besarnya jumlah kas pun dapat dikaitkan dengan besarnya penjualan, perbandingan penjualan, dan jumlah kas rata-rata yang menunjukkan tingkat perputaran kas. Memiliki persediaan minimal atau juga disebut dengan persediaan bersih. Biasa juga disebut dengan safety cash balance, yang merupakan jumlah kas minimal tertentu yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut setiap waktu jika dibutuhkan. Manajemen kas merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada dalam sebuah perusahaan. Manajemen kas ini yakni sebagai manajemen alat untuk berfungsi
atau dengan memanfaatkan sumber daya atau sumber daya liquid yang telah dimiliki oleh perusahaan secara efisien. Dalam hal ini, perusahaan harus benar-benar dapat mengelola sumber daya kas ini dengan efektif dan efisien sebagai strategi untuk mengembangkan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen kas yakni mengelola manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik, tepatnya pada waktu begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadi jatuh tempo. Diharapkan dengan penyediaan kas yang cukup dapat memenuhi kegiatan operasional dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dapat disimpan merupakan tanggung jawab dari pengelolaan manajemen kas. Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan adalah yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja yang sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga adalah mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dalam penulisannya menggunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mencari, mempelajari, dan mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penulis dengan mempelajari informasi dari beberapa literatur yang berkaitan dengan manajemen kas pada PT Jasa Keuangan Indonesia. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan yaitu pertama, merekap pengeluaran kantor, yang kedua mencatat penerimaan kas kantor, yang ketiga pengecekan data, yang keempat memverifikasi berkas seperti PPJB, surat kuasa, kemudian memverifikasi berkas aset seperti SPPT dan menginput data nominatif kelengkapan berkas serta menginput data kekurangan berkas. Tugas utama itu penginputan pengeluaran kas, merekap penginputan pengeluaran kas yang diinput pada Microsoft Excel dan dikoordinasikan dengan bagian accounting. Pada bagian accounting akan dikelompokkan sesuai dengan akun-akun pengeluaran kas tersebut. Mencari informasi manajemen kas saat melakukan kegiatan kerja praktek, mencari informasi mengenai manajemen kas, bagaimana proses pencatatan kas itu didapat, bahwa proses pencatatan kas dengan menginput semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas perharinya di kantor. Pengelolaan kas yang dilakukan sudah efektif bagi perusahaan. Surat invoice mengetahui bagaimana proses pembuatannya dan form-form yang ada pada surat invoice. Penggunaan payment voucher, receipt voucher, serta bagaimana itu pengisian form claim. Hasil yang didapat adalah mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas sebagian besar untuk kebutuhan operasional kantor, mengetahui kegunaan dan bagaimana proses pembuatan invoice, serta mengetahui pengelolaan manajemen kas perusahaan. Penerapan manajemen kas dalam perusahaan dengan pengendalian kas masuk dan kas keluar dengan memanfaatkan laporan arus kas pada periode tahun sebelumnya, yaitu dengan membuat anggaran kas di awal periode. Meskipun praktikan tidak terlibat langsung dalam proses pencatatan kas yang dilakukan oleh pihak accounting, akan tetapi praktikan diberi data-data pengelolaan kas perusahaan dan diberi penjelasan mengenai bagaimana proses pencatatan kas, pengelolaan kas, dan manajemen kas pada PT Jasa Keuangan Indonesia. Tugas pendukung. Tugas-tugas pendukung saat pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut.
Pengecekan kelengkapan berkas. Melakukan pengecekan berbagai berkas seperti mengecek ada atau tidaknya surat perjanjian akta jual beli atau PPJB dan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT untuk wilayah Wanakerta dan Wanasari. Jika berkas tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan dengan persetujuan supervisor. Kemudian memverifikasi berkas. Berkas-berkas yang sudah ada perlu diverifikasi kembali, dicek mengenai sesuai atau tidaknya berkas tersebut yang ada di nominatif dengan berkas fisik tersebut. Kemudian input data clean and clear kelengkapan berkas. Melakukan proses input data yang sesuai dengan data fisik yang ada. Dan mengecek seperti nomor surat kuasa, alas haknya, nomor C atau persil desa tersebut, luas ukur, nomor, objek pajak, dan lainnya. Buat nominatif. Proses pembuatan nominatif dilakukan setelah proses pengecekan fisik berkas dibuat berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan. Data yang sudah terinput lalu dipindahkan pada nominatif. Kemudian membuat atau mengisi form checklist atau kelengkapan berkas. Fisik berkas yang sudah lengkap akan dicek kembali dan kemudian dibuatkan form checklist untuk memudahkan mengetahui berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Kemudian membuat surat permohonan untuk pengukuran lahan. Membuat surat ini untuk mengukur wilayah Wanakerta dan Wanasari untuk pembebasan lahan. Melakukan perapian berkas. Melakukan perapian berkas-berkas dan memisahkan berkas yang sudah diverifikasi dengan berkas yang belum diverifikasi. Membuat combine file, menyatukan data-data seperti dokumen yang sudah selesai atau dokumen yang sudah lunas pembayarannya. Kemudian melakukan fotokopi surat jalan, membantu bagian dari jasa transportasi PT Jasa Keuangan Indonesia untuk fotokopi invoice dan surat-surat kelengkapan lainnya. Kemudian melakukan scan berkas. Scan berkas ini dilakukan seperti melakukan scan pada berkas yang belum lengkap atau berkasnya itu seperti surat kuasa, PPJB, dan SPPT. Permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan yang ditemukan adalah belum menerapkan aplikasi dalam pencatatan kas sehingga proses input pencatatan pendapatan dan pengeluaran kas masih manual dengan Microsoft Excel sehingga membutuhkan waktu dalam proses penentuan akun-akun untuk penerimaan dan pengeluaran kas dalam proses input sehingga dapat menyita waktu tidak efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan pengeluaran kas yang kurang efektif dalam penggunaannya sehingga kas yang digunakan untuk beberapa kebutuhan dirasa kurang efektif yang dapat mengakibatkan pemanfaatan kas yang tidak efisien bagi perusahaan. Yang ketiga ada kurangnya pelatihan bagi karyawan accounting sehingga para pegawai belum memahami penggunaan aplikasi dan proses penginputan data kas pada aplikasi. Seharusnya adanya pelatihan agar karyawan mampu bekerja secara produktif. Yang keempat, belum ada secara pasti prosedur untuk pencatatan kas sehingga diperlukan sebuah prosedur agar pencatatan kas sesuai dengan baik dan tidak berubah-ubah. Solusi. Yang pertama, perusahaan menyediakan aplikasi pencatatan kas agar setiap penerimaan dan pengeluaran kas dapat terdata dengan rinci dan memudahkan bagi pegawai yang tidak perlu memindahkan data yang sudah terinput kemudian untuk dikelompokkan pada akun-akun yang ada pada Microsoft Word, serta dapat menghemat waktu sehingga karyawan tersebut dapat menyelesaikan tugasnya
sesuai waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, manajemen keuangan sebaiknya melakukan perencanaan kas yang berpedoman pada transaksi-transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga penggunaan kas dapat efektif dan sesuai. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan temuan di lapangan selama praktikan melaksanakan kerja praktek di PT Jasa Keuangan Indonesia yang dimulai dari tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2021 pada JKW Properti Divisi Aset. Praktikan dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan manajemen kas pada PT Jasa Keuangan Indonesia memiliki sumber penerimaan yang berasal dari penurunan piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak relasi, biaya dibayar di muka, aset tetap, dan lainnya. Penggunaan kas pada PT Jasa Keuangan Indonesia adalah untuk membeli perlengkapan atau persediaan dan peralatan kantor, membeli aset tidak lancar lainnya, penggunaan untuk pembuatan gedung baru perusahaan, piutang pajak, membayar biaya-biaya seperti biaya gaji dan lainnya. Proses pencatatan yaitu untuk mencatat aktivitas penerimaan kas masuk dan kas keluar, serta membuat laporan arus kas berdasarkan metode tidak langsung atau metode langsung yang meliputi aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan ini digunakan memberikan informasi kemampuan entitas dalam menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan kas keluar pada periode tersebut dan menyajikan informasi mengenai proyeksi return dari sumber kekayaan perusahaan serta posisi keuangan selama satu periode tersebut. Penerapan manajemen kas dalam kaitannya dengan pengendalian kas masuk dan kas keluar dengan memanfaatkan laporan arus kas pada periode tahun sebelumnya, yaitu dengan membuat anggaran kas di awal periode. Meskipun praktikan tidak terlibat langsung dalam proses pencatatan kas yang dilakukan oleh pihak accounting, akan tetapi praktikan diberi data-data mengenai pengelolaan dari kas tersebut dan diberi penjelasan mengenai bagaimana pencatatan, pengelolaan, dan manajemen kas pada PT Jasa Keuangan Indonesia. Saran bagi PT Jasa Keuangan Indonesia, perusahaan dapat melakukan pelatihan-pelatihan bagi pegawai perusahaan agar produktivitas dalam penyelesaian tugas dapat terlaksana dengan baik dan efisien secara waktu. Perusahaan sebaiknya menyediakan aplikasi untuk bagian keuangan agar proses pencatatan kas perusahaan dapat lebih terinci, dan diperlukan perencanaan kas yang matang agar penggunaan kas digunakan dengan efektif bagi keberlangsungan perusahaan. Saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang pertama, menyediakan atau menyalurkan pada tempat kerja praktik agar memudahkan mahasiswa dalam memilih tempat kerja praktik sehingga kerja praktik dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan maupun instansi pemerintahan agar terjalin hubungan yang baik. Hal ini dapat memudahkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memasuki dunia kerja. Yang ketiga, pelaksanaan waktu kerja praktik sebaiknya tidak dibarengi dengan kegiatan perkuliahan karena dikhawatirkan tidak dapat fokus pada saat perkuliahan diadakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.